Bel. Bel. Ganteng Bel gini Bel. Gantengan gini Bel. Duduk. Semua rumah tangga pasti ada masalah. Semua manusia pasti ada masalah. Mana ada orang yang tidak ada masalah? Betul. Pembatasannya minimal kamar. Hak satu kamar itu adalah hak rumah tangga satu orang. Ya. Yang tidak boleh dilanggar oleh pemilik kamar yang lain. Minimal itu, minimal. Kemudian setelah itu ada aturan agama. Ipar mau masuk ke kamar, itu tidak boleh masuk seenaknya. Dia harus diketuk dulu. Oh gitu. Ketuk dulu, tidak boleh langsung buka. Jangankan ipar, anak sendiri diatur dalam hadis. Kalau mau masuk ke rumah orang tuamu pada jam-jam tertentu. 1, sudah sholat isya. Oke. 2, sudah sholat subuh. Bagi mereka yang sudah berkeluarga pasti tahu. Kenapa sudah sholat isya dan sudah sholat subuh. Kenapa bukan sholat setelah sholat asar. Itu anak dihancurkan, diharuskan jangan masuk di jam-jam itu kecuali izin orang tua. Betul, karena penting sekali jam-jam itu tuh. Ya, paham kan? Iya paham. Jelly belum paham. Jelly belum paham. Apa tuh Bang? Nanti kamu juga tahu. Kemudian, jangankan kepada ipar, saudara sendiri, seibu sebapak, kalau dia sudah balik, itu kalau dia beda jenis kelamin, itu harus punya kamar sendiri. Oke. Ya, pada kondisi-kondisi tertentu normal tidak ada masalah. Ya. Tapi kondisi ada setan masuk di dalamnya, itu saudara bisa terjadi pelanggaran agama. Oh gitu ya Tata? Ya, makanya orang tua itu tidak boleh satu kamar ketika dia sudah beda kelamin. Apalagi dia sudah dewasa, kalau belum balik. Kalau sudah balik, baliknya seseorang itu beda. Balik itu bukan soal umur. Balik itu kalau laki-laki sudah mimpi basah. Nah. Ya, kalau perempuan menstruasi. Okay. Ada orang yang cepat balik, ada juga yang terlambat. Okay. Ya. Nah, kalau sudah balik, orang tua yang mau menyelamatkan anaknya harus pisah tempat. Itu pentingnya. Aturan-aturan berikutnya itu jelas dalam agama. Melihat seseorang perempuan yang bukan mahramnya, aturannya palingkan pandangan. Langsung Tat, misal kita lihat astagfirullahaladzim, langsung gitu Tat. Jadi gini, jadi ya Bang Pras lihat misalnya lewat ipar. Iya. Dia berpakaian yang tidak dianggap tidak sewajarnya. Iya. Nah dia lewat kan, mesti dia lewat karena kita lagi duduk-duduk lewat. Nah begitu lihat, tidak juga langsung istighfar. Pertama yang diucapkan subhanallah. Subhanallah. Tapi lama ya Tat. Subhanallah. Itu jangan juga ucapkan astagfirullah. Ya, mulut istighfar, mata melotot. Astagfirullah. Istri Ya. harus menasehati adiknya atau kakaknya, ya. Oke. Jangan sampai tergoda suaminya, ya. Maka istrinya harus menasehati adiknya. Jangan pernah keluar kamar berpakaian kecuali sudah berpakaian yang sopan. Jangan sering berinteraksi, ya. Nah, kemudian yang paling penting doa kepada Allah. Karena yang membolak-balikkan hati manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Oh, ya. siap. Maka mintalah pertolongan Allah agar Allah menjaga hati kita. Nah. Ya, kalau mau aman, kalau kita mampu aman. Ini rumah kita nih, ada adik ipar kita yang ngikut. Mampu, kita sewakan rumah, kos-kosan misalnya. Tapi jangan jauh, supaya apa? Saudaranya tetap bisa mengontrol adiknya. Pak Ustadz, mau nanya dong. Kalau kita nih ya sering dibanding-bandingin sama ipar, itu gimana tuh Pak Ustadz? Kan kayak secara tidak langsung gitu, kita tuh... Jangan nangis. Kan dulu ada lagu tuh, Ojo dibandingke. Iya. Ya kan? Ini kesalahan, jangankan ke ipar, kesalahan rumah tangga, kadang istri atau suami membandingkan pasangannya dengan orang lain. Iya. Itu pelanggaran rumah tangga. Karena masing-masing punya kelebihan. Mungkin dia bercanda, kita sebagai suami bercanda, wih cantik betul istrinya yang di sebelah. Ada istri, pasti melukai perasaan istrinya. Iya, Tiba-tiba lewat istri tetangga, rajin betul ya.
pasti tersinggung itu istri. Maka jangan pernah membuat istri kita banding-bandingkan, ipar dibanding-bandingkan. Kenapa? Karena masing-masing punya kelebihan. Iya. Ya, mungkin ada suami, mungkin ya, ada suami kerjanya baik. Ya. Jangan bandingkan suamimu yang kerjanya semrautan. Dia kerjanya baik, suami kita kerja semrautan, tapi pasti suami kita punya kelebihan. Betul. Apa? Suami kita betul semrautan kerjanya, tapi dia setia. Iya. Ya kan? Itu bagus kerjanya, tapi selingkuh tiap bulan. Ya kan? Maka Ebel. nah, jangan pernah membandingkan. Bahasa saya begini. Supaya suami atau istrimu setia, buatlah dia ada satu kepribadian kita yang membuat pasangan kita senang. Dan susah melupakan. Misal, saya tidak punya kerja yang pasti. Tapi saya sangat menghormati istri saya tidak pernah kasar bicara, saya hormati keluarganya. Sehingga ketika istri mau berbuat jahat atau mau lari dari rumah tangga, dia akan berpikir, suami saya baik betul, sopan, betul kerjanya tidak jelas. Tapi sopan santunnya yang saya tidak bisa lupa. Kenapa Bel? Bel, ganteng Bel gini Bel. Gantengan gini Bel. Duduk. Bel, duduk. Kenapa Bel? Jelita kasih tahu ke istri saya, Pak Ustadz, saya digebukin gara-gara saya ngajak ipar kaya, Pak Ustadz. Sama istri saya. Bel. Diam Bel, dengar Bel. Ya. Ada pepatah mengatakan, sepandai-pandai tupai yang melompat, pasti pada akhirnya ketahuan. Nah, bukan pasti. jatuh tapi ketahuan Bel. Mungkin bulan pertama masih aman, bulan kedua masih lolos, mungkin tahun pertama masih sekarang sudah ketahuan, efeknya hancur. Nah, kan? Bel, muka lu kayak diedit Bel. Udah terus saya, Pak Ustadz. Saya udah jerah kayak gini, Pak Ustadz. Ya udah makanya kalau udah begini kejadiannya, tobat sekalian nanya sama Ustadz. Mau nanya apa Bel? Ini Bel, ini hancurnya masih di dunia. Iya. Gimana kalau di akhirat? Apabila ipar saya itu suka curhat sama saya nih, Ustadz. Ya. Terus saya nyaman gimana, Pak? Lu udah bengong tahu masih aja nyaman. Curhatnya bagaimana? Jadi ya curhat itulah selalu saya dalam dakwah selalu sampaikan. Semua rumah tangga pasti ada masalah. Semua manusia pasti ada masalah. Mana ada orang yang tidak ada masalah? Betul. Semua orang punya masalah ya. Ada rumah tangga belum menikah sudah punya rumah. Tapi apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ya, ada rumah tangga sudah menikah, sudah punya rumah, sudah punya anak, apa masalahnya? Mertuanya selalu ikut campur. Nah, Ya kan? Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Jangankan Ebel, jangankan saya. Kurang apa mulianya Rasulullah? Rasulullah itu manusia paling mulia dan sangat dicintai Allah. Sampai Allah sampaikan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Itu Rasulullah, sangat dicintai Allah. Selalu disebut nama Allah, digandengkan dengan nama Rasul. Apakah dalam rumah tangga tidak ada masalahnya? Beliau pun dalam rumah tangga ada masalahnya. Nabi pernah cemburu kepada iparnya. Pernah. Bahkan Aisyah pun pernah cemburu kepada istri Nabi yang sudah wafat. Khadijah. Kan Nabi lagi tidur tuh sama Aisyah. Tapi Nabi berkata, seolah-olah ada terompanya sendalnya Khadijah dalam rumah. Itu tidur. Bayangkan kalau kita tidur sama bini, tiba-tiba kita ngomongin bini kita ngomong laki-laki lain. Waduh. Bel, gimana Bel? Kalau ada tiba-tiba bini lu ngomongin kayak, wah pras lucu banget tadi ya. Ya kan? Kamu kurang tadi sayang. Gimana? Aku pasti akan. Nah, Rasul pun tidur bersama Aisyah.
Kemudian Nabi menyebut istri yang beliau yang sangat dicintai Siti Khadijah. Lalu Aisyah komplain. Ya Rasulullah, apa sih kelebihannya Khadijah? Engkau nikahi dia dalam keadaan sudah 2 kali janda. Engkau nikahi dia dalam keadaan sudah lebih tua, 15 tahun. Saya kau nikahi dalam masih keadaan perawan, masih jauh lebih muda. Nabi dikomplain, cemburu Aisyah. Itu istri Nabi, apalagi istri kita. Tuh. Ya kan? Maka Nabi hanya berkata kepada Aisyah, sayangku, ya Humaira, kamu tidak bisa membandingkan dengan dirimu dengan Khadijah. Tuh. Khadijah habis hartanya ketika saya diboikot 3 tahun tidak boleh bertransaksi dengan Bani Hashim. Hartanya Khadijah habis untuk mendukung dakwah saya. Ketika tidak ada yang mau percaya kepadaku, maka Khadijah lah orang pertama yang tampil percaya kepadaku. Setelah itu Nabi tidak curhat ke manusia, Nabi tidak curhat ke sahabat. Nabi ambil sholat, tahajud, kemudian beliau curhat kepada Allah. Apa yang kita kenal dan populer doanya Nabi, ya Allah, engkaulah Zat yang membolak-balikkan hati. Maka pelihara hatiku, bimbing hatiku agar mampu berbuat adil. Itu Nabi. Pak Ustadz, jadi kita boleh nggak menikahi ipar? Boleh. Boleh menikahi ipar. Jelita misal kasusnya Ebel jatuh cinta sama ipar. Boleh enggak dia menikahi iparnya? Iya. Boleh setelah istrinya meninggal. Jangan juga kau doakan istrimu cepat meninggal. Jadi mau menikahi ipar tidak boleh kalau masih dalam ikatan kakaknya, masih kita dalam status suami istri. Suami istri. Kecuali sudah cerai, Ya. ya cerai hidup misalnya, atau karena meninggal boleh, ya. Jadi biasa sering terjadi, apalagi dalam orang-orang tua dulu itu biasa terjadi. Ya, misalnya saya meninggal, ya. Kemudian saya punya adik, saudara laki-laki. Nah, biasanya supaya tidak jauh, istri saya dinikahi oleh adik saya. Itu boleh, kata sudah meninggal. Tapi kalau masih hidup, tidak boleh. Kita bukan binatang. Satu laki dengan 2 istri, dengan istri, Kakak adik. suami istri. Yeah. Boleh sampai 4 bel. Boleh. Jatahmu 4 giga. Boleh. Ya. Kita punya jatah. Serius Pak Ustadz? Boleh 4, tapi tidak boleh yang saudara. Oh, nggak boleh saudara, Boleh Bel. saudara, ya. Yang kedua syaratnya harus mampu. Ya, mampu dipermalukan. Ya kan? Ya, jangan cuma mampu ekonomi, mampu dimusuhi anak. Semua itu harus mampu. Poligami itu syaratnya berat. Ya, jangankan kita, Nabi pun ketika Ali bin Abi Thalib yang sekaligus sahabatnya, sekaligus sepupunya, sekaligus anak mentunya, ada suatu ketika ingin berkata kepada Nabi, boleh tidak saya menikah lagi? Nabi tidak melarangnya. Tapi wajah Rasulullah memerah yang artinya bahasa tubuhnya, Nabi tidak setuju. Oke. Pras, Pak Ustadz mohon maaf saya menerima sesuatu dulu. Oke. Apaan tuh, Bel? Ada telepon kayaknya nih tapi Astagfirullahaladzim. Pras, Iparku sayang. Astagfirullahaladzim, Bel. Gak ada tobat-tobatnya juga. Ini nggak ada tobat-tobatnya. maaf. Iya, sayang.